Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli nikmatillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil qur'ana wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'ani was shaimina fi syahri Ramadan. Wa qala aidan, man shoma yawma min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Al-hadis. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati seluruh jamaah musholla Abdurrahman bin Auf. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian hingga pada malam yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, hingga kita masih dapat berkumpul bermuwajjah di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan sholat sunat tarawih di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan sholat sunat tarawih tahun ini terlaksana dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun dan selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawakan kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yakni zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah ini. Dan kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan sebaik-baiknya sampai hari kemudian. Pada malam ini kita sudah akan memasuki malam bulan suci Ramadan, di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia akan berbondong-bondong menjalankan ibadah puasa. Ramadan adalah bulan utama yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan dengan mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Hanya bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah turunkan kitabnya yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kesucian yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Karena hanya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk menjalankan ibadah puasa sebagai pelaksanaan salah satu rukun Islam. Dan di bulan Ramadan ini pula terjadinya malam Lailatul Qadar. Puasa dalam bahasa Arabnya siyam atau saum. Menurut arti lugawihnya menahan diri. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hawa nafsu syahwat, menahan diri dari perkataan yang kotor, yakni perkataan yang tidak ada manfaatnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah yang dinamakan puasa.
Sedangkan syarat sah wajib puasa ada 3, sebagian ulama mengatakan ada 4. 1 yaitu Islam, orang non-Islam, orang kafir tidak wajib berpuasa, hanya orang Islam saja yang diwajibkan berpuasa. Yang kedua akal balik atau sudah memasuki dewasa. Anak-anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, hanya orang yang sudah memasuki dewasa saja yang diwajibkan berpuasa. Akan tetapi alangkah baiknya semenjak dari kecil sudah dilatih untuk berpuasa, agar nanti setelah memasuki dewasa sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga akal sehat, yakni tidak gila, tidak edan. Orang gila, orang edan tidak diwajibkan berpuasa, hanya orang yang mempunyai akal sehat saja yang diwajibkan berpuasa. Yang keempat mampu atau kuat berpuasa. Orang yang tidak mampu atau tidak kuat berpuasa tidak diwajibkan. Contoh seperti orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang sudah udzur, mereka itu sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa, akan tetapi diwajibkan mengganti dengan membayar fidyah. Jadi Islam itu mudah. Islam itu tidak memberatkan kepada umatnya. Allah memerintahkan kepada umat manusia sesuai dengan kemampuannya. La ikra'a fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah bukan hanya mewajibkan berpuasa kepada umat Islam saja, akan tetapi Allah mewajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti tujuan utama dari menjalankan ibadah puasa itu hanyalah semata-mata agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah membukakan pintu maghfirahnya, pintu ampunannya, pintu taubatnya kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man shoma yawma min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa satu hari di dalam bulan suci Ramadan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Saking besarnya pengampunannya Allah kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, hingga dosa yang akan datang juga sudah diampuni. Begitu juga Allah membukakan pintu rahmanya, pintu barokahnya yang sangat luar biasa, barokah yang didapatkan dari menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Saking besarnya barokah yang didapatkan hingga surga merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bukan kita yang merindukan, akan tetapi surga yang merindukan kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 orang golongan. Jadi ada 4 orang golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja 4 itu? 1, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran adalah salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah di kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara ibadah yang utama umatku yaitu membaca Al-Quran.
Dan nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Ini salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Apa sih perkataan kotor itu? Menurut hukum Islam, menurut syariat Islam, salah satunya orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, orang yang suka mengerasani orang lain, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Golongan orang itulah yang tidak akan dirindukan atau dijauhi oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Kalau di bulan suci Ramadan ini banyak orang kelaparan, memang puasa itu menahan diri dari lapar dan minum. Jadi jangan tengah hari menawarin makanan kepada orang yang lagi berpuasa. Nanti mentang-mentang ingin dirindukan oleh surganya Allah, siang-siang menawarin makanan kepada orang yang lagi berpuasa. Jangan. Bukanlah mendapat pahala, malah mendapat dosa. Akan tetapi kalau memberi makanan kepada orang yang lagi berpuasa untuk bekal buka puasa, itu sangat baik sekali. Itu sangat bagus sekali. Yang keempat, washoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Inilah salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah ini, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan penuh keyakinan agar kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah puasa, di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunat tarawih, kita semua selalu mendapat lindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa afku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.